naon ya mimitina ngobrol di dia nya. Nyeruntala Ngomong lain. Iya teh satu tempat ya. Mungkin rada aneh oke ya orang podcast di tempat anu disebutlah nu familiarna tempat pengelolaan sampah. Dan lokasinya ini uniknya tuh di tengah kota, bro. Di tengah kota. tapi bisanya ya tempat Di tengah kota dan memang ini adalah kota wilayah paling selatan ya. paling selatan, Perbatasan kabupaten dengan kota Madia. Dan uniknya di sini adalah titik ekonomi yang di sini ada Mikomo, Jogja, Kopomas, Pesona, ada pokoknya branding yang memang dia ada di usaha atau di ekonomi, aktivitas ekonomi di dia lah tempatnya. Tapi yang seru, saya pengen silaturahmi ke sini sama Bapak RW kita. Betul. Mantap kan? Bapak RW kita, Bapak Nur Satri Bani Toha. Penasaran Pak? Siap. Bahwa saya itu sebetulnya sekarang ini hidup berwarga negara dan sehari-harinya itu selalu terdengar bicara sampah. Iya, betul. Di mana-mana ngomong ke sampah. Bahkan sekarang itu di Bandung utamanya saya ngedengar bahwa sampah itu kritis. Betul. Ya. Nah, tapi saya kenapa merasakan adanya kejongjonan masalah sampah di wilayah Bapak ya? Sebetulnya bagaimana Bapak menanggapi itu? Bahwa sampah itu benar bahwa di Bandung teh kritis. Iya, betul. Terus tapi by the way Bapak sehatnya? Alhamdulillah selalu sehat. Sehatnya alhamdulillah. Walaupun bergaul dengan sampah. Jeung ieu teu bau siapa? Ieu teh kan tempat sampah. Kauninga kan? Ieu teu bau tempat sampah ya. Itu tempat sampah. Biasa nyimpen kamera di dia. Sebenarnya mun bisa nguriling gitu nya, ieu aya punten Pak abdi apresiasi heula tempat ieu. Siap. Bahwasanya di sini tuh ada tempat spot untuk kompos. Kompos itu hasil daripada organik. Nanti Pak RW kita dengar ceritanya. Terus ada juga tempatnya ternak lele sama maggot. Sama maggot. Iya. Oke, orang bisa nyaho maggot naon. Terus ada juga di belakang ini udah kelihatan sudah rapih terkemas. Iya. Ini yang sampah bisa dialihfungsikan. Betul. Nah, sebetulnya ini bagaimana Pak bisa terjadi? Awal dari pertama saya di tempo hari begitu setelah pelantikan saya dikasih sampah yang membludak di sini. Ya. Tiba-tiba mungkin sekitar semingguan ini udah beberapa kali saya bicara di podcast yang sudah lalu. Ini saya jadinya berpikir untuk sementara itu dengan sampah yang membludak itu jelas beku pikiran saya mau dikemanakan. Hanya satu solusinya yaitu untuk diangkut. Itu satu-satunya. Secara kebetulan akhirnya saya berusaha dan diangkut dan dibuang gitu artinya. Nah setelah itu ternyata susah juga nih pengangkutan juga segala macam. Nah akhirnya ada beberapa yang bisa mengasih ilmu ke kita di warga kita sehingga ada sistem memilah sampah. Itu dilakukan. Karena jelas tempo hari saya dikasih numpuknya sampah itu kesulitan banget. Ini jelas-jelas mengganggu kenyamanan daripada wilayah kita. Baunya aja udah menyengat. Jangankan di tempat sampah, di tiap rumah aja udah terasa baunya itu. Eta artinya Bapak pada saat itu memang merasa terganggu pikiran. Sampai akhirnya cari solusi gitu. Kumaha yang ngelakonan sampah gitu. Ya jelas terganggu sekali, saya shock karena saya baru menjabat sebagai RW di sini. Tiba-tiba ada masalah seperti itu, sampah sangat membludak di warga. Kurang lebih itu mungkin di atas 4 tonan lah itu sampah. Sebegitu membludak. Nah akhirnya ya belajarlah, sekarang ada yang memberitahu, udah dipilah aja Pak RW, sekarang insya Allah tidak bisa membuang kemana-mana, tapi kita bisa selesai di wilayah sendiri. Itu solusinya. Sementara dari pemerintah itu organik
dan yang lainnya, kecuali residu mungkin masih ada keringanan untuk dibuang ke tempat sampah atau ke TPA. Organik itu sama sekali tidak bisa dibuang. Jadi kita harus memilah. Nah itu, alhamdulillah tempo hari kita belajar, beberapa kali gagal dengan warganya, karena warga diajak memilah. Tiba-tiba warga juga merasa tidak nyaman untuk memilah sampah sendiri. Lama-kelamaan dengan kesabaran dari tim saya sebagai pemilah sampah, akhirnya berhasil warga juga mengikuti memilah sampah. Oh gitu ya. Artinya ada keringanan buat saya di sini. Jadi sampah yang sudah dari rumah itu sudah terpilah. Jadi ringan memilah di sini karena sebagian sudah dipilah. Kita urut Pak. Jadi Bapak akhirnya sebagai pemerintah setempat yaitu RW itu akhirnya meluncurkan strategi kepada warga masyarakat bahwasanya sejak awalnya itu adalah bagaimana sampah itu bisa diolah, ya. Dipilah dari rumah. Dari rumah, ya. Ya minimal kita menganjurkan kepada warga memilah itu 2 jenis saja. Sebetulnya pemilahan itu banyak, ada residunya, ada non organiknya, seperti organiknya juga tusuk sate itu tidak bisa dipilahkan sebegitu aja, harus terpisah semua karena tusuk sate itu bisa membahayakan apabila ada yang ceroboh mengambil sampah ataupun apa. Di sini sudah terjalan pemilahan itu. Jadi enak itu semuanya. Halo Pak, kita lagi podcast sih sebentar. Nah, sebelum kita memilah juga secara kebetulan ada saudara kita yang peduli untuk memberikan ilmunya tentang memilah sampah, sehingga ada ilmulah. Alhamdulillah setelah penyuluhan tersebut kita simak semua, kita ambil ilmu-ilmunya. Sampai saat itu awalnya itu saya memilah itu jam 7 malam baru beres. Iya. Memilah. Sekarang itu di bawah jam 12 pernah terjadi sudah beres. Jam 12 siang. Itu sehari-hari Pak ya? Sehari-hari. Jadi buktinya sekarang ini tempat kan kosong, tidak ada sampah kan? Jadi tadi tuh pas dari warga sampah diangkut itu udah terpilah jadi 2. Jadi 2, tapi organik di sini dan organiknya. Non-organiknya aja. Tapi di sini dipilah lagi lebih ya, karena detail. Ada ekonominya, ada tusuk sate yang betul-betul harus dipilah. Tusuk sate nggak boleh disatukan dengan organik, non-organik segala macam. Bahkan ini residu juga udah numpuk segini nih. Jadi kita sehari itu menghasilkan atau menarik sampah itu kurang lebih 2 ton sehari. Dalam satu hari? Dalam 1 hari dari 1 RW itu. Wow. Itu dipilah. Alhamdulillah. Coba sekarang lihat. Kemarin saya jalan-jalan Lebaran melalui ke Cianjur. Itu si Abah ngopi kopi. Nuhun pisan, Bah. Ini ahli sampah nih. Ini ahli sampah nih, sudah hatam ya di bidang sampah. Mantap. Nuhun Bah ya kalau ngokan ya. Punten mengerti ya abdi nyanyahonan ya ilmuna ya. Jadi sepanjang jalan itu dihiasi dengan penumpukan sampah di trotoar. Ini jangankan di jalan, di rumah aja 1 ember juga udah nggak ada. Di kita itu dulu setiap Lebaran mungkin 5 hari baru diangkut. Sekarang 2 hari sudah diangkut dari rumah. Iya, padahal sebetulnya masih suasana Lebaran. Iya benar. Tapi dengan niat yang tulus, teman-teman saya yang mengolah sampah merelakan waktunya untuk berkunjung ke saudara dalam waktu Lebaran, tapi peduli dengan lingkungan bersih. Iya, saya pun jadi sebagai warga melihat adanya eksistensi dan konsistensi gitu ya dari para pengurus atau pengolah sampah Pak RW yang memang di sini kayaknya teh serius pisan gitu, mengelola sampah teh gitu sampai ya saya pun berkali-kali datang ke TPS ini dan saya sampai benar-benar mengapresiasi nggak ada bau ya, terus benar-benar terpilahkan ternyata. Jadi sehari-hari itu ternyata memang sudah tidak menyisakan yang namanya sampah organik, yang jijik yang membuat bau itu sudah nggak ada, tidak tersisa tiap hari. Nah sementara sekarang di Bandung nih Pak RW, di Bandung itu katanya isu sampah. Betul. Ini jangankan 1 Bandung, mungkin di RW lain juga bisa 1 RW aja. Jika ulah kado gedenya, tetangga RW udah terlihat lah, udah pastilah banyak ini sok.
dalam wilayah lain mungkin satu RW atau RW yang lain mungkin aja penumpukan kalau tidak dipilah seperti ini. Karena sampah itu penumpukannya itu karena tidak dipilah dan tidak diolah. Kalau saya kan diolah, organik ini udah ada tempat buat kompos. Ya. Jadi sama sekali tidak membuang sampah itu. Ini sebenarnya sampah bukan settingan karena sampahnya itu sampah. Sampah. Ayo meja wae tina dus, tina cangkang wadah nauk, ieu kursi butut, mejana. Ya sampah semua, tapi kita nikmati aja bahwa di tempat sampah itu anggapnya di tempat mewah. Buktinya sekarang kalau mungkin secara secara kasat pikiran itu bahwa di tempat sampah itu bau, jijik segala macam. Cobalah ke sini. Saya hampir tiap hari di sini. Menikmati ngopi segala macam tidak ada bau. Bahkan kadang-kadang kalau ada tamu saya ajak ke sini gitu. Oke. Untuk ngobrol. Sekarang saya pengen spesifik lagi. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Maksudnya tuh kenapa sih kondisinya begini nih? Sampai ada maggot, terus ada ternak lele. Itu kan artinya ada kesinambungan tuh. Daripada awalnya kita menarik sampah dari warga. Ini tuh sampah-sampah bapak. Sini sampah-sampah bapak dan ibu-ibu dan anak-anak semua ini yang ada di sini gitu. Tapi nyatanya kalau saja kita bicara sejak awal bahwa ini awalnya sampah, saya nggak ngerasa di sini di lingkungan sampah. Artinya gini, bahwasannya ternyata sampah itu sebagian ada yang masih kita bisa manfaatkan. Iya betul. Ya. Banyak, bukan ada yang masih. Nah, banyak pemanfaatannya. Butuh berapa banyak yang terlibat konsentrasi di sampah Pak RW sampai bisa terkondisikan seperti ini? Kalau secara hitung-hitungan masalah yang terlibat perlu berapa, itu sebenarnya tidak terlalu perlu banyak kita. Dengan keinginan dan niat yang benar-benar aja kita, soalnya serius lah segala sesuatunya, jangan setengah-setengah. Ini saya mencoba di 6 orang ya untuk memilah sampah dari penarikan dan segala macam. Itu awalnya keteter. Kalau dipikir secara tenaga atau pikiran segala macam itu, aduh nggak cukup nih dengan 6 orang. Karena kita selalu beresnya itu menjelang maghrib, kadang-kadang sesudah maghrib atau isya beres. Wah. Tapi dengan kita niatnya belajar terus pengen bisa dan ingin bersih, tujuannya terus belajar, akhirnya memilah juga diringankan dengan sendirinya. Toh buktinya sekarang bisa jam 12 beres, teman-teman kita yang bekerja di sampah itu jam 12 itu udah leha-leha di rumah. Sudah tidak bekerja lagi. Udah selesai? Udah selesai itu. Nah itulah makanya saya berharap pada pihak terkait, harus gimana lagi saya sebagai RW ya. Sekarang mungkin ini walaupun tahap belajar mungkin sudah mengikuti daripada aturan pemerintah. Kita memilah dan tidak membuang ke tempat lain. Gitu kan? Sementara kalau saya kebetulan saya rumah di pinggir jalan, lalu lalang truk sampah masih ada, entah membuang apanya. Iya. Kecuali residunya mungkin bisa itu ya. Tapi apakah itu betul residunya atau ada organiknya? Nah, di sini itu saya selama 4 bulan dari mulai dilantik sampai saat ini belum pernah membuang sampah kemana-mana. Apalagi ditaruh sampah nanti di sisi jalan gitu. Itu udah keterlaluan. Saya mendingan mundur lah jadi RW gitu. Ini Pak RW yang menarik. Yang akhirnya sekarang isunya kental bahwa Bandung itu adalah kritis sampah. Ada kumate kritis. Kita lagi jalan ke wilayah kota Bandung, Kuduna rapi ya. Ini nanti banyak keterkaitan yang kita ngobrol. Tapi ternyata di sisi jalan teh sampah numpuk nanti ketika truk-trukan di RW Bapak mah eueuhnya. Ya, tidak menutup kemungkinan kita jangan, ada juga pengangkutan. Ada pengangkutan, tapi kita jangan terlalu menilainya terlalu kritis juga terhadap wilayah lain. Karena yang lain mungkin tidak punya lahan atau apa, mau nggak mau di pinggir jalan. Tapi setidaknya bisa diakalin lah. Ya, buktinya kan iya ya di tengah kota Pak RW. Di tengah kota kan mungkin di tempat lain mah nggak ada lahan seperti ini. Nah ini juga saya berjuang banyak tantangannya dengan lahan ini, tapi dengan niat saya ingin membersihkan daripada wilayah untuk bebas sampah, ya berjuang dengan yang punya lahan ini, kasih pengertian, toh ini akibatnya kalau kita sampahnya yang punya tanah sendiri kan kalau sana tidak dibuang nggak nyaman di rumah. Akhirnya saya pengertian bahwa di sini insya Allah tidak akan kotor karena saya akan
sampah itu dibuatkan menjadi kompos organiknya. Terus ekonominya jelas dijual. Dijual itu juga saya tidak menerima uang, tapi saya kasihkan ke mereka yang memilah uangnya itu. Sama ini sekali harus tahu nih. RW Ya. itu tidak mengambil uang daripada hasil ini nih, kayak ini nih. Apa ekonomi sampah ini. Itu silakan nikmati sama pemilah sampah. Apresiasi ya untuk para Apresiasi. yang Ya coba aja. Saya sendiri walaupun saya berani memilah dan tidak ada jijik, saya semenjak melihat teman-teman memilah. Coba aja memilah di rumah sendiri, sampah sendiri, jijik nggak? geuleuh, Pak. Pasti gila kan? Geuleuh, Pak. Apalagi ini sampah punya orang. Dari Pempas itu ada isinya. Punten ya saya bicara. Softtek masih merah. Kotor. Itu udah jadi makanan sehari-hari lah dengan teman-teman kita, itu udah jadi akrab gitu. Nah, artinya tolong apa ya namanya ya? Ini saya sangat bersyukur sekali punya teman yang membantu daripada program saya, berani, tidak jijik, dan ikhlas untuk melaksanakan daripada pemilihan ini. Dan insya Allah ini saya sangat yakin ini akan maju tentang sampah di sini. Iya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan uang dari sampah yang sebenarnya itu seperti apa nanti. Insya Allah saya udah pede lah segitu istilahnya. Itu ukurannya yang istilahnya terhitung ya Pak ya. Betul. Bahwasannya sampah itu ternyata bisa jadi penghidupan teh. Penghidupan bagi orang yang konsen terhadapnya gitu maksudnya Betul. Bapak ya. Karena sampah itu kan menghasilkan seperti maggotnya bisa dijual. Belatung kan kalau dilihat secara kasat mata itu jijik. Tapi ternyata itu bisa jadi pakan ternak. Terus kita ternak lalat maggot itu kan kalau udah jadi telur di atas 100 segramnya telurnya. Iya. Itu. Nah sekarang saya coba ternak maggot, ternak lalatnya juga. Mudah-mudahan bisa menghasilkan telur yang bagus. Insya Allah ini bisa menjadi apa sumber ekonomi yang bisa memajukan dari wilayah ini sendiri dengan maggot, dengan sampah yang sangat jijik ini. Iya. Gitu kan. Di sini sudah ada ternak lele. Mungkin ayam baru nyobalah satu jodoh. Ya, gitu kan. simulasi sudah dilakukan hanya. Pokoknya insya Allah dicobalah semua gitu kan. Kalau dari pemilihan insya Allah saya 70-80% cukup berhasil. Iya, dan saya lihat di sini nggak ada pembakaran Pak ya. Nggak ada. Nggak ada bakar-bakaran sampah ya. Kita udah mencoba membakar tusuk sate aja udah ada yang protes asap. Apalagi membakar sampah. Akhirnya tusuk sate itu dipatahin, kita simpan, dibakar tapi secara perlahan. Kalau kita sembarangan membakar, wah asapnya kemana-mana, itu diprotes oleh tetangga di sini. Iya, gitu. Ya karena mengingat populasi di wilayah RW 02 ini cukup padat ya. Juga ada tetangga RW sebelah kan. Pernah diprotes juga tidak nyaman, ada bau segala macam gitu kan. Tapi kan itu ada kesalahan, wajar lah yang namanya belajar kita istilahnya mengaduk daripada kompos yang lama dikeatasin, yang baru dikebawain itu ada timbul bau. Sehingga ya mungkin saya juga minta maaf ya, ada rasa tidak nyaman dengan baunya ini. Tapi setelah kita pelajari lagi, sekarang tidak timbul bau. Punya cara sendiri ya. Secara kebetulan kan ada ahli sampah di sini. Orang yang tidak berpendidikan tapi di dalam sampah salut banget. Saya maaf ya, bukan artinya tidak berpendidikan itu bodoh, tidak. Tidak sekolah, hanya sampai SD saja. Saya ingat punten, gitu kan? Saya ingat Kang Deddy Mulyadi, pimpinan provinsi Urang, ya Kang ya, yang nyebutin bahwasannya memang kadang-kadang untuk mengkondisikan sesuatu itu kudu orang pintar. Betul. Itu kenyataan saya di sini. Pak RW ngalamin dia bisa. Bukan mengalami, emang saya juga punya ilmu dari dia. Jadi kalau ada yang protes, Pak RW itu motivasi. Kita sabar, kita nikmati, terima saja nggak apa-apa. Jadi kita itu kalau seandainya udah ada protes, ada kekurangannya di kita. Yuk kita benahi lagi supaya itu protes jadi disederhanakan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang protes.
gitu. Pak RW, jadi untuk akhirnya melahirkan tempat pengelolaan sampah Kampung Malati Bangkit ini tuh ternyata tidak melangkah mulus begitu saja. Artinya Tidak. ada kendala-kendala yang Banyak, dihadapin ya, banyak. terutama Saya lingkungan sosial. lingkungan. Pan kak, iya teh jang marana. Betul, saya kan awalnya bukannya sini, ada lahan juga di sebelah utara. Tapi ya malumlah manusia wajar. Kita juga tantangan yang harus kita dengar dan harus kita memang harus begitu, kita harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan mungkin tidak akan seperti ini. Ini mungkin dari tantangan akhirnya saya bisa seperti ini. Terus saya jadi pikir kalau iya bau. Jadi bejaanku saya bau sampah saha. Gitu kan? Pan sampah bapak. Gitu kan. Iya poe ku tutup iya misalnya ku terpa ya wajar lamun ditemok dibangun ku urang ya kapoekan oge. Da lain tanah manehna gitu kan. Akhirnya mengerti dia. Sok ayeuna mah insya Allah mulai sampah anu tertunda di rumah. Alhamdulillah tiap hari diangkut. Iya, dan memang itu memang sudah jadi ukuran yang positif di wilayah Kampung Malati Bangkit. Betul. Berkaitan dengan sampah ini kok regreg gitu ya. Betul. Sangat ironis atau bertolak dengan yang diisukan gitu. Nah, saya jadi berpikir begini. Bagaimana ini kolerasinya atau hubungannya dengan pemerintah sampai saat ini, Bapak? Karena saya melihatnya ini adalah salah satu inisiatif wilayah yang gimana, Pak RW? Positif kah atau bagaimana? Kalau jangankan dari pemerintah lah, dulu sekarang saya dari tetangga sebelah udah dapat pujian-pujian bahwa di situ sudah berhasil di RW saya. Jadi tidak menimbulkan bau, terus sampah sudah bisa dipilah, tidak membuang, itu udah ada penilaian positif ya. Yeah. Nah kalau dari pihak pemerintah mungkin saya harus ada bantuannya dari kelurahan. Kelurahan melihat ke sini. Dari kelurahan mungkin, oh ini ada di RW saya yang memilah. Tolong bantu ke atas. Harusnya begitu kan? Nah mudah-mudahan mungkin kedepannya seperti itu. Mungkin dari pihak kelurahan atau masih sibuk atau apa. Tapi saya sering share nih masalah ini di grup kelurahan. Mudah-mudahan dengan info-info dari saya ada perhatiannya lah ke wilayah RW 02. Kalau dilihat dari yang lain ya mungkin saya tengah ribuh genting lah ke sampah ke pemerintah. Iya paling gitu. Tidak. Ini gitu kelurahan kan? Apa Pak? Marga Suka ya? Kelurahan Marga Suka, Kecamatan Babakan Ciparai. Babakan Ciparai. Gitu. Nah harus gimana lagi ini? Sekarang kan saya udah manual semua kan. Mungkin ada yang lebih canggih lagi. Iya. Cek paribasa nama meureun pagawe sampah teh bisa didasian gitu kan. Iya. Tapi asa mungkin kan minimal meringankan untuk mereka. Terus cara pengolahan seperti ini nih sekarang saya kan lagi panen kompos. Kompos itu masih diantaranya banyak yang kasar-kasar kan, harus diayak. Kalau pakai mesin mungkin dalam 1 hari bisa lebih dari 10 kubik. Ini mah masih pakai tangan aja semua. Pakai tangan semua. Naon di dia mesin naon sampai ngebal ekonomi daripada keresek diinjok semua jadi sehingga padat dibal gitu. Untuk residu juga mungkin seperti itu akan saya coba dibal. Iya, Pak RW paling tidak kan adanya support atau dukungan kalau dari pemerintah kita yang sebetulnya punya inisiatif baik gitu ya. Terus punya dasar-dasar atau cara-cara yang baik untuk mengelola sampah. Paling tidak atau tong banner gitu kan gitu. Ya, jadi ada support ke situ gitu. Ya mungkin saya juga ada keinginan seperti ada pelindung lah dari hujan. Karena kalau seandainya hujan kita lagi memilah menghambat juga, berhenti dulu gitu kan. Secara kebetulan kemarin ada orang DLHK kesini melihat survei dan saya unjukin nih sampah saya begini, bagus nggak? Udah sesuai dengan aturan, cuman secara data perharinya sekian kilo sampahnya itu belum terrealisasi oleh saya. Dan karena saya fokusnya seriusnya dalam pemilahan dulu. Yang penting warga tidak teriak. Nah kemarin artinya akan dipromosikan sebagai KBS. KBS itu apa? KBS itu jadi kawasan bebas sampah.
di sini, gitu kan. Oh. Artinya kawasan bebas sampah itu bukan tidak ada sampah, mungkin dalam pelaksanaan memilahannya itu bagus. Mudah-mudahan kedepannya jadi percontohan daripada wilayah saya. Kemarin saya mengajukan, tolonglah caranya mau gimana, dan saya sudah mau ke siapa lagi nih saya mengajukan atau mengadukan supaya ini diperhatikan sehingga ada kenyamanan minimal teduh untuk yang bekerja. Iya tuh. Atau prasarana lain lebih bagus lagi seperti mesin giling organik gitu kan, itu lebih cepat lagi untuk dimakannya oleh maggot. Kalau sekarang kan segala macam kerasnya ada, kalau udah digiling mungkin lagi bimbuk semua. Dan sehingga dalam pembuatan kompos juga lebih cepat. Syukur-syukur nantinya ada mesin giling untuk residu, karena residu juga mungkin nanti menjadikan ekonomi yang bagus gitu kan, bisa dilempar ke pabrik semen ataupun ke pembakaran pembuatan apu yang di Padalarang seperti itu gitu kan. Nah ini yang saya perlukan, prasarana yang minimal lah, layak untuk dilihat lah gitu kan. Enak dipandang, enak dikerjakan sama saya, dan enak gitu. bekerja kita Enak ya. bekerja. Nah, itu caranya gimana. Kalau secara aturan mungkin saya harus bertahap laporan. Tapi ini kalau seandainya bertahap kan jaraknya atau gerakannya lambat. Caranya yang cepat itu gimana gitu kan. Apa saya harus langsung ke gubernur atau gimana? Iya kan, saya tuh melihat sekarang ya di yang sangat viralnya cara menyikapi pimpinan provinsi kita Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tentang sampah terutama prioritasnya. Sampai yang saya dengar itu Kang Deddy mengeluarkan statement bahwa misalnya kita akan bantu atau istilahnya reaksi lebih positif ketika satu kelurahan itu dalam kondisi baik untuk mengelola sampah. Gitu kan, itu kan sudah menjadi statement yang baik dari provinsi gitu. Provinsi ya, tapi kan ini juga dalam kelurahan, dalam satu kelurahan apa mungkin udah memilah semua. Nah itu loh. Nah, itu kan yang artinya gini lah, jangan salah tanggap apabila saya melalui media atau apa, wah iya macam jadi menurut orang maka diheula lah ke kelurahan lah atau kumaha. Bukan berarti saya tidak mengikuti aturan untuk aturan-aturan atau tahap-tahapnya ini saya lapor ke si ACB. Tapi kan ini pergerakan. Pergerakan itu siapa aja yang duluan melihat mungkin bisa peduli terhadap saya. Itu intinya saya yang inginkan gitu. Kan saya juga udah bersurat untuk meminta bantuan daripada ini bangunan untuk sampah, itu kan belum ada kabar lagi. Pak RW sudah mengajukan? Udah mengajukan, belum ada kabar. Gitu. Jadi apa kita harus bertanya terus, menanyakan terus, atau dari pihak berwenang melihat ke bawah? Sekarang kan yang di bawah ini di antara, kalau saya dengar di kemarin siapa ya, wali kota. Di ini Bandung itu di kota kurang lebih 1.500 RW lah kurang lebih gitu ya. Yang total 1.500 kurang RW. lebih ya. Yang memilah itu baru 400-an. Berapa persen ya? 1.500 ke 400. 30%. 30%-an. Nah itu apa termasuk saya atau bukan? Kalau termasuk saya berarti udah ada yang lihat. Kalau belum, betapa sayangnya ini saya belum dilihatkan ke atas. Sementara saya harus nyatu ka warga teh cenah kudu daek memilah kanu sampah teh sing bararesi segala macam, ayeuna urang geus ngikuti aturan. Kudu kumaha deui sok. Kan iya, artinya tadi oke disebutkan data bahwa 1.500 RW itu sudah melakukan 400. Itu teh jeung saha gitu kan, bisa jadi siga kitu. Ya, data itu dari mana? Apa ini sudah termasuk dari 400? Kalau dikategorikan memilah, berarti kan udah dimasuk di antara 400. Apa belum gitu kan? Kalau saatnya sudah, sok atuh bantu. Berarti geus katingali kan? Gitu kan? Sementara saya walaupun istilahnya hanya seumur jagung, ini udah berusaha. Cek saya pribadi mah saya boga kebanggaan karena jadi RW anyar bisa memilah. Oh iya, bener tuh. Iya. Ari nu baheula mana dan saya oge hirup di dia karek ayeuna ningali memilah.
Gitu udah saja. Iya, bahkan secara personal maksudnya kita kan sebetulnya sebelumnya belum terbayang sama sekali, Pak. Belum. Mungkin Pak RW juga berpikirnya masalah sampah itu dulu masih mengandalkan yang terkait aja udah gitu masalah. Mengandalkan yang bisa buang selesai gitu kan. Sementara Pak RW sekarang memang jadi RW tengah aja ya. Terus sekarang kudu konsentrasi di sampah sampai serius seperti iya gitu ya. Sangat serius saya di sampah, bahkan mungkin ke namalan gang jalan anu darakuk saya diabaikan. Dah yang ieu beres sampah. Ini benar-benar diprioritaskan. Ya nomor hiji saya ya mun bisa mah artinya nanaon oge anu bakal dibere bantuan teh saya mah dikadiekeun kabeh gitu. Rek aya nu mere bantuan duit bangun langsung ka dieu. Lamun lamun aya rek ngabangun mesin segala rupa langsung dijalankeun gitu. Ieu mah saayana kieu. Dengan tangan kieu, dengan tangan terbuka memilah. Alhamdulillah ulah sampai pada sakit weh saya mah gitu. Minta sehat aja. Minta sehat weh, karena susah mencari orang yang mau memilah, susah sekali. Sok lamun dina aturan sampah sabaraha bayar gitu segala macam. Iya mah tinggal ngajalankeun lamun saya geus mental lahan ieu lahan pang benerkeun gitu, panggeunahkeun lahan gitu. Kumaha carana? Jadi aduh saya bingung ya. Jadi saya yang lain-lain cari muka, lain overacting, emang beureun kudu kieu saya ngadengekeun pemerintah tuh bisa micieun organik ka mana-mana. Nah, saya jadi liurnya jadi kritis disebutna. Kritis dalam saya frustasi geus tinggal boga duit 2 juta bikin kanu truk sabulan tinggal meuceun gitu ka lieur-lieur. Iya, artinya tadi nu disebutkan ku Pak RW 400 RW eta diperbesar, artinya wali kota ge mau lieur teuing. Mau lieur teuing suka iya kan? Jadi ya itulah, tolonglah semua jadinya kita salah satu bagian dari pemerintah yang paling bawah. Insya Allah saya akan membantu program daripada pemerintah, tapi perhatiannya itu utamakan. Karena yang di bawah itu perhatiannya harusnya yang utama, bukan yang di atas diperhatikan. Nah di luar mah sekarang nah tuh bersih. Di luar mah pasti bersihnya. Bersih sok di kantor. Ke mana sampah micena gitu. Pejabat kan di kantor ayeuna geus tinggal aya nu nyapuan. Gitu sapun lagi teu sia organik teuing beureun aya di kantor mah nya. Anu dihandap masuk tempo ti warga kabeh ka dieu. Berarti di antara warga saya juga aya beureun nu pejabat miceuna ka dieu kan? Iya. Sok bantu tuh ulah urang wae sebagai naon ngaranna pengurus di dieu, sehingga warga oge nu ngarti teu pilu ngurus. Sok bari jeung cicing-cicing oge panglaporkeun cik teh. Ka mana we gitu nya anu terkait tentang sampah. Iya. Meureun ngeunah ka sayana oge saya bener rek sembah tak ka jelema nu kitu. Rek nganuhunkeun rek sungkem saya mah. Iya, jadi urang teh bisa saling akhirnya. Itu. Ayeuna kan saya udah istilahna bener-bener ningali wargana kan supaya bersih. Dan warga pun dianggap sekarang sudah manut dan istilahnya mengikuti arahan daripada RW untuk istilahnya menyikapi sampah itu baik-baik. Betul, jangan gitu ya. Tong ulah salah paham ya. Jadi warga memilah teh sieun ku saya lain. Kesadaran mereka sadar. Nya tolong ieu meupeukeur saladar cik saya teh. Ulah dikecewakeun deui gitu bantuan. Aduh, jadi bahasa Sunda kieu tinggal nyarios. Ya ese nyadarkeun warga teh. Gitu. Artinya lain sadar tidak punya pikiran, karena mereka juga punya kewajiban yang lain. Bekerjaan, sudah kerja capek kudu milah sampah, tapi ayeuna sudah tertarik dengan kegiatan ieu dan simpati ke pengurus ayana. Ya alhamdulillah kan. Saya puter Pak RW aja, saya jadi luncat-luncat. Saya mah katinggalinnya teh karena KDM keur viral, jadi KDM jadi apa setternya tuh. Kabayang mun bari ngopi. Siap-siap non Pak RW. Kabayangku saya kumaha naon ambekna Deddy Mulyadi. Pak RW oge mun siga kieu gitu sayang alaman tadi teh di tukang teh susukan gede. Turun sampai Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur teh saya mah geus turun. Dia lain saya gara-gara Pak Deddy Mulyadi naik turun nyokotan runtuh. Tah eta maksud saya teh arahna kadinya lain ya. Lain ya. Secara kebetulan saya turun di dieu tah nyokotan sampah tina susukan.
istilahnya bau na pugu dari tai pabalatak gitu kan. Aduh, Masa bodoh asli, saya mah nu penting mah persis pisan ya, persis pisan Deddy si Mulyadi. kahayang teh gitunya ngerti gitu. Da ieu mah yakin kiriman di tempat batur. Nah, wilayah batur teh micet teh ulah kasusukan. Itu aya nama orang bebersih isuk geus aya keresek anyar jeung runtahna. Kadang kasur sih. Ampun pisan kabel nu gede nu naon dina susukan babalatak. Cik pangbenerkeun lah ayeuna mah kumaha urang lamun boga siung mah geus ngadat di dieu. Eta Pak RW nu jadi unik nah bahwasana kieu nya. Iya yang jadi kabayang ya ambekna Deddy Mulyadi nya level RW sementara gubernur urang teh sebenarnya mah berharap pola pikir teh paling tidak di RW teh paling tidak seperti yang Bapak pimpin lah di Kampung Melati Bangit siga kieu Pak. Tapi tong dipuji teh saya lah. Nya kieu teh maksudna teh saya menggarisbawahi bahwasana Bapak kikian lain pedah ningali Deddy Mulyadi. Lainnya memang geus aya keluar jiwana. Enak ya pada Deddy Mulyadi tanggal sabaraha di Walantik. Kamari saya mah Desember tanggal 5 berarti lah urang kan. Bapak mah geus melaktai segala rupa di dieu. Ampunannya, ampun ieu kudu dipastikan karena memang ayeuna mah loba nu latah yang. Jadi dan naon ada cek Deddy bahkan batur loba nu dilelempeng ayeuna ku saya. Masalah Pak Deddy Mulyadi viral lain di lalajoanan turun. Di lalajoanan keur naon jadi resep lalajo itu lah cicing kieu. Oh gitu. Bener teu? Kita kaing teh nya. Sajam 2 jam ge Pak Deddy Mulyadi di YouTube bisa sapoe sapeuting teh lalajo. Geus cukup ku kalimatna we. Urang teh kudu daek turun enak mah. Lain lalajo tuluy Pak Deddy Mulyadi. Da urangnya manut ka Pak Deddy Mulyadi. Tapi diturutan ku urang. Lalajo mah da atuh geus singkat eta ku tingkahna Pak Deddy turun ge. Geus kudu dipigawe ku urang diturutan. Lain kurang kumaha cenah urang teh gubernur contoh lain bener kan kalau sepero abdi kopi lah ayeuna di lalajoan keur naon digawe henteu Pak Deddy teh nyieun YouTube teh lain keur naon kan eta mah di lalajoan teh ku sararea keun nu lalajoan mah nu ngorak keneh anu can bisa mampu keur digawena cik anu geus bisa gawe mah tarurun ayeuna mah lah gitu. Aduh jadi kadang-kadang sok lieur urang geus sumpah. jadi. Tapi memang saya ninggalina kunaon akhirnya saya ngambil momentum untuk ngobrolin siapa iya kok sarua gitu nya. Dan tentunya saya jadi ukuran bahwasana mun Kang Deddy mah skala gede gitu nya. Sementara Bapak mah kan skalana berapa jiwa gitu nya 700 palingnya. Tapi kudaekna we anu lah masalah memang, jiwa da. Memang teu paling tidak gubernur mah heueuh kudu sa Jawa Barat. Arahna maksud saya kieu bahwasana Kang Deddy oge moal terwujud nu disebutkeun kahayangna mun misalnya level Bapak di dieu level RW tidak sama sekali melakukan inisiatif gitu loh Pak maksudnya. Matak saya begitu ningali Kang Deddy aduh asa aing pisan aja gitu lain urang nu siga Pak Deddy siga urang teh carana gitu kan bener lamun aya videona gitunya urang keur turun disusukan nyokotan runtah di sisi jalan tuh jalan kopo kan itu urusan pemerintah atau PU nu karena itu urang dikedukan segala aya gaji oge leueur 3 ember sabunang kita dina leungeut teh nyorodot atuh lemak teh tinu dagang teh tina warteg teh aslina Pak asli urang geus teu geuleuh deui teh nu karena di tempat teh maksudna pencapaianana kanggo saha Pak itu teh saya di samping eta nyontohkeun kanu deket-deket kanu susukan Bapak teh ieu teh ambek karosna mah ambek sigana teh nya asap piraku teu kadeuleu ku mata sorangan eta rundah dina susukan diantep deh. Astagfirullah. Itu kan. Urang geus turun disebut cari muka. Ngajedog deh geus siga kudu kumaha emang urang sadar. Urang gawe alus oge diomongkeun goreng. Ayeuna mah kitu anu penting mah ikhlas sate we lah. Kitu eta tah anu nyageurkeun panyakit dina diri urang mah. Nya eta nya lain magot nya. Lain magot. Tempo we ayeuna tah di Jogja. Nya di kawasan Kopomas. Urang karek 4 bulan tuh lampu caraang tempat tatangkalan herang ayeuna susukan jalan kamari masih gak tanah haon banjir jalan ge banjir ngecebeng terus ngeyembe terus orang lain nitah ka warga nu nitah urang hayu Pak RW urang benerkeun di ditu
Coba lain orang nu nitah tah warga nu kasadaran warga gitu. Atuh bapak teh hayu. Hayu orang mah era dinya teh meunang keur dana rutinnya. Artinya keur kehidupan di warga urang. Nya, Keur pemeliharaan segala rupa. Urang dipentaan duitna diperhatikeun teu kena era urang. Nya atuh. Segala rupana artinya lain duit keur RW ya urang mah keur warga. Lain keur warga ge keur lain keur mere duitna ka warga. Prasaranana keur jalan, keur lampu di tengah-tengah warga teh gitu. Jadi ternyata selain bersih, level Bapak pencapaian yang wilayah Bapak teh nyaman ya atau kerapihan atau naon nih? Saya diutamakeunana nya eta genah ka urang, genah ka wargana, genah nempo lingkungan. Eta aduh anjir geus mirip deui siga Deddy Mulyadi. Kadang kan gitu. Insya Allah udah orang nggak akan diangkat jadi gubernur. Tapi hari itu mudah-mudahan kena gitu ya. Iya. Ya ini mah kan obrolan tingkat RW atunya yang memang sebetulnya mah seru juga ternyata. Karena tingkat orang punya hampura ya nya. Artinya ngomong sembarangan salahnya wajar maklumi. Udah bisi majarkeun kumaha lamun orang saanena pinter terus sakolana luhur mau jadi RW. Langsung jadi presiden merenya. Benar. Mata kudu ngarti ulah ieu mah. Ngomong sakieu ulah disaruakeun jeung ieu. Kade hati-hati ngomong. Kudu hati-hati mah beres sagala rupa ge. Urang mau ngomong sajeplakna aing kumaha engke wae lah. Jeung da eueun niatan naon. Nu penting mah di warga ngeunah. Da sagala rupa urang mah kieu nya pikiran urang. 10% ti jumlah warga urang nu resep ka urang mah satoh komode kabeh. Udah pasti pro kontra aya nu ngewa ka urang yang naon gitu. Sok ayeuna mah tinggal kieu gawean we ayeuna mah sok urang geus lumayan sakieu karek 4 bulan. Tapi aya hasilna. Eta hasil teh lain urang, warga anu simpati ka saya sebagai RW. Sok tah puji mah warga ulah RW-na. Gitu. Ada geus junun dan geus istilahna jelas bahwa Pak RW nyebutkeun bahwa ieu mah kesadaran warga. Kesadaran warga ulah ayeuna wah RW ayeuna alus ketua RW lain warga nu alus mah. Saya nuhun pisan ka warga gitu. Da cek saha-saha oge mun wargana alus pasti dudunganna alus. Geus jadi kacap alus nya. Tapi mun dudungan alus beunang teu wargana dibalikeun ku saya ayeuna mah. Anjir tuh sarua deui wae urang mah bener jeung mun wargana nu alus RW-na anu goreng gitu kan. Kang Deddy Mulyadi nyebutkeun kieu. Nu geus-geus mah geus atuh. Ya, biasa pejabat mah kudu di protokol geuning apa bapaknya Pak tos nyambut kudu nyiapkeun yang pejabat siga kumaha. Ayeuna mah justru pejabat anu kudu nyambut wargana. Nah, gitu ulah urang nyiapkeun nya keur aya pejabat saminggu setengah jam datang nama ka dieu gitu. Tinggal hasilna kan lieur. Eta nya gitu. Geus ayeuna mah urang kieu nya sakira-kirana bener mah naon nu dipikasieun. Sakitu we ayeuna mah. Cik naon nu dipikasieun. Nya eta tantangan jelema dipikasieun nurut tapi urang dikecam tuluy ke warga. Kawani kumaha engke we urang mah lillahi taala lah. Allah mah melihatnya. Rame oge sih ternyata nya ieu Pak RW nepi ka basa Sunda kaluarna oge ngomongna oge. Nu maot ku urang diurusin duit 10.000 insya Allah dijamin segala rupana. Di mimiti ngamalian nepi ka nguburkeun gratis. Tina saurang lain saurang sakaka 10.000 tah. Sok. Di dieu geus sagala rupana diayakeun jalan teu. Ayeuna ku urang insya Allah jalan kabeh tah. Artinya memang nya mun misal geus kitu kieu mah warga teu sadar keneh nya. Atau eta lain pencapaian. Ieu lah intina ulah nyalahkeun warga ayeuna mah. Ulah mere kesempatan cucuk jadi seukeut. Eno kitu. Tanu bahayana mah cucuk, laun cucuk leuwih seukeut. Cucuk seukeut, Pak. Nya ayeuna mah cucuk teh entong bisa mintulkeun. Anu ngabayakeun teh cucuk, tuluy ngajak batur mangaruhan ka batur. Teh eta nu bahayana mah. Eta seputar RW mah rudet kitu nya. Kumaha mun RW nyarenteng. Nya aing beki wani. Anjing, kumaha mun aing nyarenteng. Enggak maksudnya teh yang penasaran yang urang mah ya aya babaturan kalau ngomong. Keun Pak RW aya nu kitu-kitu motivasi keur urang. Sakalina manehna beunang nyumputna gentong sieun. Aya eta nu ka aya cak aing teh ku sia mamatahan ka aing motivasi aing maneh sieun. Cek urang teh naonan.
Aduh. tuluikeun cek urang teh tong sieun tanggung jawab aing segala rupana. Da lain kriminal ieu urang demi kamajuan warga. Nya. Bener teu? Nya. Ku salin kumaha ieu rek diurus selain ku warga Ku sorangan. urang keneh mah nya. Ku urang keneh atuh. Lain ieu ngomong kurang ieu naon. Ai ka pengurus teh merhatikeun. Ieu teh jadi Aing aya. ngambek teh ieu Enggak lain ya. teu nanaon. Jadi memang ieu ujung-ujungna diharapkan jadi komunikasi tadi urang ngobrolkeun ka pemerintah bapaknya jadi bahasa Sunda. Iya. Terus ya ada juga garis bawah bahwa warga juga dimohon dan mudah-mudahan ia mendengar. Wah. Karena ini berkaitan dengan sebuah pencapaian yang ternyata ini buat kita gitu, Pak. Saya posisikan Sekali warga. deui saya jelema bodoh. Mun ngomong salah kitu ge ulah dicokot nu salahna. Tapi niat jeung tujuanna saya nu ditempo. Wah, ieu mah RW ieu mah ngomong sangeuna lain sangeunana ngomong tujuanana hasil gawena atuh pangnempokeun. Lain masalah ngomong atuh tingkah da urang teh baung-baung teh ngirup teh gitu. Ayeuna nganilai ka urang siga kieu tapi dirina sorangan geus ngasilkeun naon eueuh hasilna. Cok rek kumaha tah eta saling menghartikeun aya kitu. Erek pemerintah, erek warga segala yuk saling para ka urang kudu amanah, ai warga teu amanah nya. Urang amanah sorangan ripuh atuh. Iya. Yeuh dina organisasi artina mun ieu bagian sampah, ieu bagian olahraga, lain olahraga we nu dicekel bantu kabeh. Rek seksi nanaon ge. Ari ayeuna seksi ieu misalna seksi olahraga teu gawe urang gawe teu dicarek. Da urang lamun niat mah kucur hungkul ge meureun daraek. Lain embung saya mah lain sifat kitu gawena urang mah. Tempo we mun aya nu sok video saya melak tangkal ngecet segala rupa turun ka susuk aya tapi dia urang lain bepujieun. Nya. Sok rek kumaha deui. Jadi memang eta nu kaabusna berat tuh, Pak. Dengan kondisi siga kieu. Kan Nu berat mah kecuali urang sok kompak segala rupana naon ringan. Eta nu kamari ditempokeun mah berat, susukan teh jadi taneuh kabeh susukan, ditempo tuh ya berat. Berat ditempo tuh kumaha ieu carana supaya ngalir deui. Digawean bari jeung kompak tuh mah golosor siga di lembur zaman baheula cai di Kopomas teh. Iya nya jeung resep gotong royongna nya eta nya warga nepi ka setiap RT aya perwakilanna eta Pak. Alhamdulillah. Kumaha Pak eta naon diudagna liwat atau hayang bersih gorong-gorong Pak? Iya mah jadi kumaha nya? Jadi si warga oge resep gitu. Jadi eta lain ningalina bahwa lain aya teh bobolokot gitu. Bukan ya? Lain. Jadi ieu warga teh bener-bener nyaahkan lingkungan. Cek parieusan lamun dipikir eta mah geus bagian ruko dapat kudu ku urang dibersihan. Tapi teu kitu kan? Iya. Karena eta daerah urang. Ngan sabar bertahap urang karek 4 bulan ya. Insya Allah urang dimegahkeun ya wilayah. Ya, tadi sampah kan segala rupana masih kuleungeun tentang kamari gitu. oge ngabersihan gorong-gorong kan ngan saukur ku paculnya jeung ku ku kokon sanes pacul ku kokon da ku pacul mah teu keuna sampah kokon euy anjing kasar yo mah anjing jadi ku kokon nya Pak we da ku pacul mah tuh lepas deui kan dina susukan kan eta susukan teh panjang mah nya ku kokon nya artina nyokotan runtahna lamun ku pacul mah murag deui kasusukan murag ku kokon kan crak gitu tah siga beko lok gitu. Ada teu boga alat nu halus atuh. Beres, tapi bener saya jam sabaraha cek eta ngagawean? Jam sabaraha? Jam 11 peuting nepi jam 3 subuh. Da keur puasa, ai beurang mah sieun batal. Oh. Eta teh memang salah satu poin penting ya. Tadi selain sampah, drainase. Ya, RW ninggalina. Jadi ini memang aliran-aliranna teh ke masuknya sungai yang paling besarnya apa tuh Kak? Pak? Ini teh terusan Cilimus mun teu salah mah. Cilimus teh dari Pagarsi. Ya, dari Pagarsi. Oh, Pagarsi itu ngirimnya ke sini. Ke sini semua. Caringin. Caringin ke sini. Lewat sini. Ya. Jadi nanaon anu aya di Caringin bisa nepi ka dieu? Lain bauna ge nepi ka ayeuna aya. Sok rek kumaha. Matak Tapi ayeuna teu bau, Pak. Susukan mah masih aya. Oh, aya. Aya susukan kan bae nya lain salah saya eta mah da dikirim di itu. Artinya nu urang kaler ge kudu ngabersihan meureun. Kaler teh ka ditu Pagarsi nya, Pagarsi Caringin. Tah gitu siga ti Caringin di mana tuh mau ti ujungna eta ye susukan teh pangbersihankeun gitu ku wargana. Jadi kanu kabelah kidulna teh teu kotor teuing gitu.
Da ayeuna mah susukan baheula kan bisa di Ojayan, enak boro-boro di Ojayan turun gak remung, da geuleuh nembuna Geuleuhnya gitu. sagala aya banyak. Segala aya ayeuna mah dina Hmm. susukan teh geus jijik we, mending kena dina sampah, jijik ge jadi giji gitu. Asik. Bener tuh jijik Nya, jadi giji. artinya aya oge di dieu Pak RW kepedulian masalah kesehatan. Aya di antara kesehatan saya kamari oge artina lain saya jadi dokternya, tapi panganturin ke dokter gitu kan. Oh, mengantarin ke dokter. Nya da sama kesehatan Nggak, maksud urusan saya Pak dokter. RW, maksud saya gini Pak RW. Tadi kan susukannya nyaritakan susukan kiriman daripada wilayah Batur, Nya Sungai ngarti Cilebak. saya kadinya maksudnya teh bersih teh kan supaya jadi sehat Jadi wargana kan sehatnya. kadinya. Tapi salah satu, nah ujungnya nepi ka nganter-nganter ke rumah Eta sakit. ke rumah sakit karena baheula meureun Geringna nyawanya. kunaon eta. Aing geus kolot mah aya we nu geuring Jadi gitu segala kan. rupanya. Nya segala rupa eta geus jadi. Tapi kan keambulanana dipangneangankeun gitu segala rupana. Insyaallah da duit keur naon atuh duit kas. Ditunda keur jadi suudon RW beungar tina kas RW cenah. Amit-amit. Nah, ayeuna kagok kita ngobrolnya. Masalah keamanan? Keamanan alhamdulillah Alhamdulillah. aman. Kan mun teu salah ayeuna Sok, Bapak ayeuna mah sigap. Jadi mun abus kampung Malati Bangkitnya, urang siga abus ka hiji wilayah naon gitu nya. Keamananna sapopoe aya tiluan ya. Semalam tiluan. Satu hari tiga Dua orang. grup jadi 6 orang. Tapi lamun sakali ngariung lobaan. Sekali ngariung lobaan. Da warga ge pipilueun ngarona. Unga RT aya perwakilan. Aya ngomong kemari bahasa bulan puasa. Heeh. Teh kabeh ngamankeun teh. Alhamdulillah ngamankeun sadayana. Menang lemes deui ngomongnya. Alhamdulillah. Jadi memang pada umumnya warga oge geus merasakan keamanan di sini Pak. Jadi kieu Kang artinya saya di dieu di Wijen Polona keluarga. Ulah saya sebagai pemimpin jadi feodal gitu nita-nita. Nah, intimidasi. Eueuh eta prinsip Saudara. saya sebenarnya. Jadi dulur we mungkin. Brotherhood ya, Tah, di duluran ya. gitu. Ayeuna urang nyingsinan keur naon? Moal aya nu mantuan tah. Kalau kumaha ge. Iya. Mending urang kerja nyata we mah jeung warga gitu. Sok hese siga kieu teh. Siga kieu memang hese. Sampai saya ninggalinnya bisa dibilang saking istilahnya kita sudah kayak saudara. Iya. Imbasna kanu sagala eta ngaliwat wae geuning Pak RW meni siga unggal dinten. Tah liwat oge jol ieu cenah urang menang milik meuli sangu meuli beas. Warga teh. Warga teh. Jadi RW mah tara ngaluarkeun duit eta bukan duit. Da teu boga duit, geus mah bodoh tadi teh Geus mah teu boga duit. Teu boga duit. Jadi urang pandang maraban ku warga. Alhamdulillah Pak RW. Otak gendutan jadi RW mah. Nya, para karek 4 bulan ya. Karek 4 bulan. Pak Dedi ngegendutan. Oke Pak RW, akhirnya saya jelasnya saya dapat yang namanya karegreg artinya bahwa sana ternyata dasar daripada pemikiran atau dasar daripada semua yang tercipta sampai saat ini tuh ternyata berawal atau sumbernya adalah kesadaran warga. Betul, betul. Ya. Nah Pak RW di akhir ini saya pengen dapat yang namanya pesan yang kalau bisa cukup dalam ya kepada warga tentang satu hal yang memperkuat lagi kesadaran. Betul. Pesan dari saya untuk semua nih, artinya bukan warga. Segala sesuatunya kita kerjakan dengan hati yang ikhlas. Bahwa kita itu pekerja sosial. Artinya jangan berpikir kita harus mendapatkan uang. Insya Allah kalau seandainya ada rezekinya, uang itu akan datang dengan sendirinya. Tapi dengan niat tulus, sesulit apapun kita laksanakan pekerjaan itu akan beres. Dan itu udah saya buktikan. Toh warga juga saya tidak menyuruh, malah warga yang menyuruh saya. Jadi saya aya malu nataku warga. Atur nuhun pisannya warga RW 02 begitu kompak, tingkat kesadarannya sangat tinggi, saya salut. Artinya pertahankan kekompakan ini, jangan sampai kalah dengan ban yang kempes sehingga kita tidak berjalan kemana-mana. Itulah wujud daripada keluarga saya yang saya pimpin sekarang. Jadi bukan berarti saya yang menonjol, warganya yang menonjol.
di sini. Warga di sini yang keren. Salut saya untuk Warga di warganya. sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, Semua komplit. tokoh muda, Pemuda, sampai ke genjet-genjet. Gen Z juga ada lah semua gitu. Oke, semua. Itu pesan yang Ya. dalam ya dari Pak RW. Insya Allah ke depannya generasi muda gantilah saya lebih baik lagi. Gitu. Jangan mempertahankan dengan egois. Nah, oke, Pak RW sedikit lagi. Katanya Apalagi Bapak nih? mau piknik katanya. Ya, ada touring, refreshing. Kemana? Setelah- Urang kapal mengpek ka Cihelang, sayang gelang. Touring rencananya. Touring we orang. Seberapa motor yang udah ready? Sekarang teh di yang sudah mau ikut 17 motoran lah. Lamun jangan mah. Keren we, lobaan 17 motor ya. 17 motor. Oke Pak RW, hatur nuhun pisan atuh ya. Sami-sami udah kayak. Nyambut kita. Apunten pisannya ngambil aya perkataan anu awon atau malu mah tuh jalmi bodoh abdi udah lamun teu mun pinter mah geus mau jadi RW. Insya Allah minimal jadi wali kota lah saya. Oke. Dukungnya program Siap. saya dukung. Oke. Terima kasih. Atur nuhun. Salam buat Kampung Melati Bangkit. Mantap. Waalaikumsalam.